dengan kami di Nawata Korea Center. Teman-teman, di pembelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan murni Korea atau yang disebut dengan Hanggugo Sujak. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bilangan Sino Korea atau yang disebut dengan Hanjao Sujak. Mari kita simak ya. Di sini yang pertama ada il. Il itu 1. Selanjutnya ada i. I itu artinya 2. Selanjutnya ada sam. Sam itu artinya 3. Selanjutnya ada sa. Sa 4. O. 5. Yuk. 6. Selanjutnya ada chill. Chill itu 7. Selanjutnya ada pal. 8. Ku itu 9. Dan sip itu artinya 10. Coba ya kita ulangi lagi. Il 1. I 2. Sam 3. Sa 4. O 5. Yuk 6. Chill 7. Pal 8. Ku 9. Sip 10. Itu tadi 1 sampai 10. Bagaimana cara menulis angka 11? Sama seperti di pembelajaran kita sebelumnya, yaitu di bilangan murni Korea. Angka 11 dia akan ditulis puluhan dulu baru satuan. Contohnya 11 puluhan dulu baru satuan. Berarti 10 ditambah 1. Seperti itu. Sip ditambah dengan il. Jadi akan dibaca dengan sipil. Seperti itu. 11 puluhan dulu ditambah dengan satuan. 10 yaitu sip ditambah dengan 1 yaitu il. Berarti bacanya akan menjadi sipil. Untuk 20, 30 itu tidak seperti yang di murni kemarin. Di murni dia ada bilangan sendiri untuk 20, 30, 40 sampai 90. Tetapi untuk yang di bilangan Sino Korea dia hanya menggabungkan saja. Baik teman-teman, setelah kita belajar tentang belasan, kita akan belajar tentang puluhan. Di dalam Sino Korea, puluhan hanya perlu penggabungan saja. Tidak seperti di bilangan murni kemarin yang sudah ada sendiri untuk 20, 30 sampai dengan 90. Untuk yang di bilangan Sino kita hanya perlu menggabungkan angka-angka ini saja. Kalau teman-teman ingin menulis angka 20 untuk yang puluhan dia satuan baru digabung dengan puluhan.
Yang belasan tadi kan puluhan dulu baru satuan. Untuk yang puluhan dia satuan dulu baru digabung dengan puluhan. Jadi 20 berarti 2 digabung dengan 10. 2 yaitu I digabung dengan 10 yaitu 10. I. Jadi 20 akan dibaca dengan I sip. 20 akan dibaca dengan I sip. Seperti itu. Untuk 30 bagaimana? Sama seperti yang ini. Berarti 2-nya nanti akan diganti dengan 3. Untuk 40 sama juga. Nanti 2-nya akan diganti dengan 4. Begitu sampai dengan 90. Ya, untuk yang 90 berarti 2 akan diganti dengan 9. Berarti 90, 9 10 sip. Berarti akan menjadi gusip. Seperti itu. Teman-teman, kalau misalnya ingin menulis angka puluhan disertai dengan satuan. Contohnya 45. Di situ ada puluhan yaitu 40 dan satuan ada 5. Bagaimana menulisnya? Ya, akan seperti ini. 45. 45. Kita kerjakan dulu mulai dari puluhannya dulu. 40 sama seperti 20 yang tadi. 4 satuan digabung dengan 10 yaitu puluhan, baru dia akan ditambah dengan satuan lagi. Jadi 4. Coba kita lihat 4 di sini ada sa. Digabung dengan 10 ada sip. Sa. Sini ada sip. Baru ditambah dengan 5. 5 yaitu O. Jadi 45 dia akan dibaca dengan sa, sip, O. Sa, sip, O. Jadi 45 akan dibaca dengan sa, sip, O. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, il yaitu 1, i 2, sam 3, sa 4, o 5, yuk 6, cil 7, pal 8, ku 9, sip 10. Untuk yang 11 berarti puluhan ditambah dengan satuan. 11 berarti 10 ditambah dengan 1. 10 sip ditambah dengan 1 il, berarti akan dibaca dengan sipil. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada puluhan. Puluhan yaitu satuan dulu baru digabung dengan puluhan. Berarti satuan di sini ada 2 yaitu i dan digabung dengan 10 yaitu sip. Berarti 20 akan dibaca dengan i sip. 30 berarti sam sip. 90 gu
ditambah dengan sip. Dan selanjutnya ada 45. 45 berarti ada satuan, ada puluhan, dan ditambah dengan satuan lagi. 40 kita kerjakan dari depan dulu ya. 40 berarti ada 4 digabung dengan 10. 4 yaitu sa, 10 yaitu sip, lalu ditambah dengan 5 yaitu o. Berarti 45 akan menjadi sa, sip, o. Bagaimana? Sa, sip, o. Untuk kalau teman-teman mau menulis angka 82 berarti 4 diganti dengan 8, 10-nya tetap ya pakai 10 dan ditambah dengan 2. Berarti 8 pal, 10 sip, berarti pal, sip, 2 i. Berarti untuk 82 akan dibaca dengan pal, sip, i. Pal, sip, pal, sip, i. Seperti itu. Teman-teman, setelah kita belajar tentang 1 sampai 10 tadi, sekarang kita akan belajar tentang ratusan, ribuan, dan juga puluhan ribu. Yang pertama di sini ada bag. Bag itu artinya 100. Lalu setelah itu ada con. Con itu 1000. Dan yang terakhir ada man. Man yaitu 10.000. Sama seperti yang pertama tadi, kalau misalnya teman-teman ingin menulis 100 dan ditambahi dengan puluhan, misalnya 140, yaitu kita tulis 100-nya dulu, 140 berarti 100 digabung dengan 40, 4 baru 10, seperti itu. Berarti 140, 140 berarti 140, 10. 100 ada bag, lalu 4 ada sa, 10 ada sip. Bag, sa, sip. Berarti bag, sa, sip. Jadi 140, 140 bag, sa, sip. Jadinya bag, sa, sip. 140 akan dibaca dengan bag, sa, sip. Seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman ingin menulis ratusan, puluhan, dan ada satuannya, misalnya 195. 195 berarti sama seperti yang tadi, 195 berarti ada bag, ku, sip,
O. Back, Q, sip, dan O. Berarti 195 dia akan dibaca dengan back, Q, sip, O. Back, Q, sip, O. 195. Back, Q, sip, O. Back, Q, sip, O. Seperti itu. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin menulis 1500 berarti sama seperti yang tadi, 1000 dulu, baru 5, lalu 100. Jadinya 1500. 1005 baru 100. 1000 ada John, ya. Terus 5 O, 100 back, John, O, back. Berarti 1500. 1000 ditambah 5 ditambah dengan 100. Berarti dibacanya menjadi John O back. John no back. Dan selanjutnya kita memakai yang 10.000. Untuk teman-teman kalau misalnya ingin menulis 15.000 berarti di situ ada 10.000 ditambah dengan 5.000. Jadi 10.000 ada man ditambah dengan 5 O, lalu ribunya ada John. Man O John. Jadi 15.000 dia akan dibaca dengan man O John. Man no John. Seperti itu. 15.000 berarti man o John. Kita ulangi lagi ya. Mulai dari 100. Di sini ada back 100, John 1000, man 10.000, 140 berarti 104 dan 10. 100 ada back, 4 ada sa, dan 10 ada sip. Jadi 140 akan dibaca dengan back, sa, sip.
Selanjutnya ada 195. 195, 109, 10 dan 5. 100 bag, 9 gu, 10 sip dan 5 o. Berarti 195 akan dibaca dengan 백구십오. Seperti itu. Selanjutnya 1500. 1500 yaitu ada 1000, 5 dan 100. 1000 ada con, 5 ada o, 100 ada bag. Berarti akan dibaca dengan 천오백. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada 15.000. 15.000. Di sini tertinggi kan 10.000, berarti 15.000. 10.000 ditambah dengan 5 ditambah dengan 1.000. 10.000 ada man, 5 ada o, dan 1.000 ada con. Berarti 15.000 dia akan dibaca dengan 만오천. Seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita belajar mengenalan huruf sino dan juga cara membacanya, sekarang kita akan belajar tentang satuan yang ada di huruf sino. Seperti yang kita pelajari kemarin di bilangan murni ada juga satuan yang menempel pada bilangan murni. Begitupun di sino ada satuan yang menempel dengan bilangan sino. Di bilangan sino maupun bilangan murni, satuan posisinya ada di belakang dari angka. Berarti kita tulis angka dulu, baru kita tulis satuannya. Salah satu contoh, kita akan menulis menit di sini. Karena di Korea, jam dan menit itu tidak sama penggunaan angkanya. Untuk jam, dia memakai angka murni, dan untuk menit, dia memakai angka sino. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang jam. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang menit. Menit dia adalah bun. Untuk jam kemarin kita pakai si, dan menit di sini bun. Sama, berarti kita akan menulis angkanya dulu baru satuannya. Angka dulu baru satuan. Misalnya kita mau menulis 15 menit. 15. Berarti 15 menit. 15. Yang tadi berarti 10 ditambah dengan 5. 10 sip ditambah dengan 5 o. Sip o. Berarti 15 dia akan dibaca dengan sip o lalu satuan. Berarti sip o bun. Ya. Jadi untuk yang menit dia satuannya bun, ditulis angka dulu baru menitnya. Berarti 15 menit. 15 menit dia akan dibaca dengan sip o bun. Sipnya 10, o-nya 5, dan satuan menitnya dia adalah bun. Berarti 15 menit akan dibaca dengan sipobun. Selanjutnya, untuk bilangan sino juga bisa digunakan untuk satuan porsi. Satuan porsi makanan. Satuan porsi dia ada
inbun. Inbun, satuan porsi yaitu inbun. Sama seperti di menit tadi, berarti kita tulis hurufnya, angkanya dulu, baru satuannya. Misalnya 9 porsi 9 porsi soto. Lah, ini kalau misalnya ada barangnya, berarti dia penulisan barang atau bendanya dia di depan, lalu diikuti dengan angka, lalu yang terakhir ada satuan. Contohnya misalnya kita mau membuat 9 porsi soto. 9 porsi soto. 9 porsi soto. Berarti yang kita dahulukan adalah bendanya. Ya, untuk semua, untuk yang di murni maupun di sino, kalau dia ada bendanya, kita dahulukan bendanya. Soto. Kita pakai hangul ya, dengan watso to. Soto. 9. Berarti 9 tadi apa teman-teman? Gu. Lalu satuan porsi ada inbun. Jadi di sini soto, gu, inbun. Berarti 9 porsi soto dia akan menjadi soto gu inbun. Berarti yang kita tulis bendanya dulu, satuan baru, bendanya dulu, angka baru satuan. Seperti itu. Ya. Benda, angka dan satuan. Kalau misalnya tidak ada benda, langsung angkanya dulu baru satuannya. Untuk ada bendanya, berarti bendanya dulu di depan, angka baru satuan. Berarti 9 porsi soto berarti menjadi soto gu inbun. Seperti itu. Baik teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari tentang Sino Korea, yaitu tentang angka, pengucapan, dan juga cara penggunaannya, satuannya. Oke, jangan lupa dihafalkan ya di rumah angka sinonya. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. Jangan lupa belajar supaya kemampuan bahasa Korea teman-teman semakin meningkat. Annyeonghaseyo. Salam.